Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuner. Kali ini saya berada di kantor unit pelaksana pelayanan pelanggan PLN UP3 Kaltara. Ada sesuatu yang luar biasa pada pagi hari ini yang cerah ini. Saya akan mengenalkan mobil listrik pertama di Kalimantan Utara. Di samping saya ini adalah mobil listrik yang akan diuji cobakan untuk wilayah Kalimantan Utara. Mobil listrik ini mungkin agak beda dengan mobil-mobil yang lain karena memang tidak menggunakan bahan bakar minyak, melainkan menggunakan listrik. Nah, nanti saya akan mencoba mereview mobil listrik ini dan mewawancarai manajer UP3 PLN Kaltara dengan Bapak Aditya langsung di dalam mobil listrik yang ada di Kalimantan Utara. Ikutin saya. Selamat pagi Pak Aditya. Selamat pagi, selamat datang Pak Sumarsono. Terima kasih. PLN UP3 Kalimantan Utara. Ya, Tribuner, saya sudah bersama Pak Aditya. Beliau adalah manajer UP3 PLN Kalimantan Utara. Kita akan bincang-bincang mengenai mobil listrik yang tadi sudah saya sampaikan bahwa Kaltara ini kehadiran mobil listrik yang pertama. Nah, nanti betul. Itu mobil listrik dan kira-kira manfaatnya apa? Nah, kita akan banyak bincang-bincang dengan Pak Aditya. Nah, Pak Aditya mungkin untuk mengawali ini, ada berapa unit Pak yang hadir di Kalimantan Utara ini? Oh, baik Pak Sumarsono. Jadi kita patut berbangga hati ini ya. Jadi ini salah satu-satunya malahan ya. Satu-satunya mobil di Provinsi Kalimantan Utara, mobil listrik. Memang PLN ini fokus bagaimana sesuai dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara itu go green. Kita membuktikan bahwa kita supporting mobil listrik ini kita datangkan satu-satunya di Kalimantan Utara. Oh, oke. Ini kan ibaratnya menjadi semacam pilot project dulu ya. Betul. Tapi kedepannya ini salah satu sarana transportasi masa depan di Kalimantan Utara. Betul sekali Pak. Jadi mobil listrik itu sesuai yang dicanangkan Jokowi terkait zero emission atau zero carbon di tahun 2060. Tentunya suatu langkah besar itu harus dimulai dari langkah kecil. Betul. Ini salah satu bukti kita bahwa kita mencoba menyampaikan bahwa Kalimantan Utara sudah ada mobil listrik. Harapan kami masyarakat, pemerintah, stakeholder bisa mengikuti jejak kami dalam arti mengurangi polusi udara, terus habis itu mengefisiensikan bahan bakar, dan yang paling penting kalau ngisi bensin nggak perlu ngantri Pak. Itu dia. Nah, Tribuner, kita akan nanti panjang lebar akan wawancara dengan Pak Aditya, mereview juga mobil listrik di samping saya ini, bagaimana sistem pengecasan baterainya dan sebagainya. Ikutin terus. Nanti saya juga akan bersama Pak Aditya berada di dalam mobil. Kita mencoba muter-muter di layar Tenseler, Pak Aditya. Wajib mencoba ini semuanya. Sehingga kita juga tahu bagaimana kenyamanan bersama mobil listrik ini. Ikutin terus, Tribuner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para Tribunen dan para elektrician. Kami akan menyampaikan di sini kami PLN UP3 Kalimantan Utara sudah ada mobil listrik. Satu-satunya mobil listrik di Provinsi Kalimantan Utara. Di sini kami dengan Tribun akan mencoba mengenalkan bagaimana mobil listrik ini. Seperti kita ketahui, mobil listrik ini berbentuk sedan. Jadi keunggulan mobil listrik ini tentunya pasti nomor satu adalah bebas emisi. Kita sekarang lagi waktunya ngecas ya, pagi kita lihat. Jadi ini merupakan salah satu gratis ya dari kalau kita membeli mobil listrik ini. Ini salah satu gratis. Jadi namanya wall charging. Wall charging ini difungsikan untuk mengecas mobil listrik. Bisa kita lihat pola mengecasnya. Mengecasnya sama, hampir sama di sini. Jadi kita sedang mengecas mobil listrik.
Nah, selain dapat wall charging ini posisinya, kita juga mendapatkan charging rumah. Nah, charging rumah bentuknya seperti apa? Bisa kita lihat. Nah, ini bentuk wall charging rumah. Ini adalah bentuk charging rumah. Jadi sangat fleksibel. Kalau bahan bakar fosil mobil itu hanya bisa di pom bensin atau di cairan. Kalau ini bisa dicas di rumah ataupun di wall charging ataupun di SPKLU. Nah, kami juga SPKLU ini di Provinsi Kalimantan Utara itu sudah mengusulkan, mudah-mudahan tahun 2023 ada, tetapi perlu diingat Tribun. Jadi kalau misalkan selama belum ada SPKLU, kami mengizinkan cas di tempat kami free no charge sampai ada SPKLU. Jadi itu fitur yang bisa kami lihat di luar. Bisa kita lihat mobil ini betul-betul elegan ya. Bahkan di belakangnya pun sudah ada kacanya. Jadi kalau untuk visualisasi, kalau kita nyetir di dalam itu bisa melihat ke belakang. Jadi bedanya dengan mobil umum itu di sini ada plat biru, warna biru. Nah, ini membuktikan bahwa mobil ini adalah mobil listrik. Mobil ini mobil listrik. Kalau di Jakarta ini bebas ganjil genap. Nah, ini keunggulannya mobil listrik kalau di Jakarta bebas ganjil genap. Kemanapun bisa lewat. Nah, kalau dari sisi pajak, mobil listrik ini paling murah dari sisi pajak. Beda Pak, beda. Mobil ini murah Pak pajaknya. Jadi beda dengan mobil-mobil yang mewah. Nah, ini karena mendukung zero emission, maka pemerintah memberikan kebijakan untuk pajaknya lebih murah Pak posisinya. Mungkin Pak Adit bisa dijelaskan juga dari secara apa namanya mesinnya, apakah itu menggunakan mesin biasa? Mungkin bisa dilihat dari ya, luar juga ya. Kita lihat ya, mesinnya ini luar biasa. Nah, selamat datang di mesin mobil listrik. Kurang lebih mirip juga dengan mobil biasa. Betul Pak. Sebenarnya secara mesin di sini itu tidak ada mesin. Kalau mesin itu kan mesin bakar Pak. Ya. Ini adalah motor listrik. Nah, motornya itu motor listrik. Jadi ya biaya operasionalnya itu tidak ada ganti oli, tidak ada ganti busi, tidak ada posisinya ganti oli transmisi, tidak ada Pak. Oke. Kalau fungsi aki ini? Fungsi aki ini memang sebagai starting juga, sebagai posisinya LED beberapa saja posisinya. Jadi hanya untuk membackup pertama saja posisinya. Tapi kita tahu kalau yang cairan ini cairan apa saja? Normal ini cairan wiper, ini radiator, sama ini oli rem, itu saja Pak. Walaupun nanti kita cek setelah kita berkendara, radiator ini juga mesinnya sama sekali bisa dipegang tidak panas Pak. Bisa kita lihat. Mungkin saya mau nyoba Pak, merasakan bagaimana naik harus itu listrik. Pak. Nah, mari kita masuk, monggo silakan. Ya, Tribuner, kita sekarang berada di dalam mobil listrik. Kalau tadi kita lihat di luar sebenarnya seperti biasa mobil yang lainnya, tapi kalau kita udah masuk sangat terasa bedanya. Rasanya nyaman. Betul. Dan tidak terdengar suara mesin, Pak Adit. Nah, mungkin bisa dijelaskan memang tidak ada mesin atau bagaimana proses kerja mobil listrik ini, Pak Adit? Baik, makasih. Jadi begini Tribuners dan Electrician, mobil listrik itu tidak memiliki mesin. Kalau mesin kan kita tahu mesin bakar, ya. Sehingga mesin bakar itu menimbulkan polusi, suara maupun udara maupun berisik karena mereka kan membakar itu, ada yang meletup-meletup itu berisik. Nah, kalau di mobil listrik itu adanya motor listrik. Nah, motor listrik itu getarannya juga tidak ada motor listrik itu, sehingga kabin pun terasa tenang, nyaman. Bahkan kalau kita tidak ada suaranya. Betul, tidak ada suara memang. Kalau kita buka kaca jendelanya ini yang ada hanya suara angin dan ban menggelinding saja.
Jadi di sini salah satu keunggulannya itu kabinnya tenang, tidak seperti penggerak mesin ya, tapi ini motor listrik jadi senyap jalannya. Nah, kalau dari sisi tenaganya nih, kalau bagaimana dibanding mungkin Pak Adi juga pernah merasakan mobil yang biasa menggunakan BBM. Nah, kalau listrik ini apakah justru lebih kencang atau gimana? Jadi keunggulan mobil listrik itu salah satunya memiliki torsi instan, Pak. Torsi instan itu kalau bahan bakar fosil itu kan harus disedot dulu, bahan bakarnya disemburkan atau disemprotkan melalui injektor, terus dibakar sehingga mobil baru mulai menggerakkan mesin. Perlu proses. Nah, kalau ini ya langsung digas, mengalirkan arus langsung berputar. Jadi torsinya pun bisa responsif sekali ya. Jadi lebih responsif daripada mesin bakar, Pak, posisinya. Jadi ini yang intinya kalau kita mau selap-selip gitu ya, itu lebih responsif mobil listrik. Angkatannya begitu genjot gas langsung bus. Iya, betul. Sekali genjot langsung melesat gitu. Betul. Nah, sekarang kita lebih bicara soal dari sisi listriknya nih, karena kan kita bincang-bincang dengan manajer PLN, jadi harus dari sisi tadi, Pak. Kalau kita mengecas, kita biasanya butuh berapa waktu dan kemampuan atau daya jauh jarak perjalanannya sampai berapa kilometer, Pak? Oke. Kalau untuk mengecas, tadi kan ada wall charging, Pak ya. Wall charging itu butuh waktu mengecas 6 sampai 8 jam. Untuk wall charging. Dari nol, dari posisi kosong. Betul, dari gas posisi 0. Dari gas posisi 0 itu sampai full itu butuh waktu 6 sampai 8 jam. Sehingga kalau kita ngecas malam hari pulang kantor, ngecas paginya bisa dipakai lagi. Nah, itu biasanya boleh nggak misalkan posisi masih separuh kemudian ngecas lagi atau dikosongan dulu? Boleh, Pak. Boleh. Jadi sama seperti HP ya, smartphone kita. Jadi ngecas itu tidak harus posisinya kosong. Jadi ngecas posisinya tinggal separuh atau seperempat kita bisa cas. Cuman waktunya akan lebih cepat karena tidak mulai dari nol. Bener. Demikian. Nah, kalau untuk tarifnya, tarif itu kalau untuk kita tahu kalau untuk mobil listrik di sini itu kalau untuk mobil tipe ini itu kapasitasnya di 38,5 kWh 0 sampai full. 3,8 kWh. Ya, 3,8 kWh. Kita bisa bayangkan kalau 0 sampai full itu kapasitasnya segitu. Nah, tarif listrik kalau kita colok di rumah, kalau kita colok di rumah ya posisinya kan per kWh-nya itu 1.400, Pak. 1.300, 1.400 Itu anggap aja 38 sekitar 40 ya, dikalikan saja. Dari 0 sampai fullnya berapa. Nah, kita bandingkan sama mobil konvensional. Kalau misalnya kita mobil yang umum ya kayak Avanza, Expander itu kan tangkinya itu 45 liter. 45 liter. Per liternya kalau pertalit itu kan di posisi di angka sekian. Ya, tinggal dikalikan saja. Kita bandingkan posisinya tadi jatuhnya berapa. Nah, tentunya kita dari 1.400 per kWh dibandingkan tadi 7.000 atau sekarang kalau misalnya di eceran itu 9.000, ya tentunya jauh lebih murah. Jauh lebih hemat ya. Betul, jauh lebih hemat. Benar. Kalau untuk jaraknya, nah itu bisa ada indikatornya di situ, bisa kita kelihatan nanti itu bisa menempuh 346 kilo. Untuk posisi sekarang itu dengan AC hidup. Kalau AC mati nanti itu akan naik lebih hemat lagi. Betul. Nah, itulah benar. Kalau kita bandingkan dengan BBM yang fosil memang jauh lebih hemat. Nah, kalau kita ini sebagai orang-orang masyarakat umum, nah misalkan punya mobil listrik, ngecasnya, Pak, misalkan kebetulan di rumah misalkan hanya punya 1.500. Nah, itu kira-kira cukup bisa nggak untuk ngecas kira-kira, Pak? Ya. Jadi kami juga PLN itu ada promo, Pak. Jadi promonya namanya Electric Vehicle Home Charging Service. Nah, pelanggan itu bisa melakukan tambah daya kalau memiliki mobil listrik untuk satu fasa itu sampai 11.000 VA itu cukup membayar 150.000. Kalau untuk 3 fasa ke daya 16.500 itu cukup bayar 450.000. Nah, kita bisa bayangkan kalau dari 1.300 ke 11.000 itu harga normalnya itu kalau misalnya kita nggak punya mobil listrik
11.000 itu identik dengan 11 juta normalnya, kalau 1.300 identik dengan biaya pemasangnya itu 1.300.000. Jadi kalau kita kurangi bisa hemat sekitar 10 jutaan. Jadi cukup membayar 150.000. Oke. Tapi masalahnya kan dengan KWH yang begitu besar kan untuk rumah tangga kan terlalu besar juga, Pak. Atau gimana sebaiknya? Sebaiknya supaya ketika masyarakat biasa punya mobil listrik, apakah perlu menambah KWH atau mungkin gimana sebaiknya? Jadi kalau untuk wall charger tadi itu memang diperlukan daya di angka 3.500 sampai 5.000 sampai 5.500 Pak untuk satu pasang. Nah, cuman karena apa? Karena memang butuh charging ke listrik. Walaupun per KWH-nya biayanya 1.400 tadi dibandingkan dengan beli BBM. Pak. Dibandingkan beli BBM. Memang dibutuhkan MCB yang lebih besar dengan tambah daya tadi untuk bisa ngecas mobil listrik ini, Pak. Oke, Pak. Semakin penasaran nih. Tapi ada diskon juga kami, Pak. Ya. Nah, jadi PLN akan memberikan diskon pemakaian home charging itu ekstra diskonnya 30%, Pak. Jadi itu diskonnya itu dari jam 10 malam sampai jam 5 pagi. Jadi kalau misalnya Electrizen atau Tribuners ini posisinya ngecas pada saat jam sudah harganya 1.400 dapat diskon lagi. Jadi itu keunggulannya. Karena memang masa ngecas itu masa pada malam hari ya. Jadi tidak masalah. Tidak masalah. Nah, Pak Adit, kalau kita bicara ke depan nih, kemarin kita kan masih uji coba ya. Tapi tentunya kita tidak menutup kemungkinan mau nggak mau ke depan pasti mobil listriknya menjadi sebuah kebutuhan masyarakat. Betul, Pak. Nah, mungkin sudah ada nggak planning ke depan untuk wilayah Kalimantan Utara, Pak? Mungkin termasuk tempat pengisian bahan listrik juga dan sebagainya. Ini planningnya seperti apa, Pak Adit? Betul. Jadi selama belum ada SPKLU, Pak ya namanya. Kalau bahan bakar BBM itu kan SPBU. Kalau kami itu SPKLU. Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum ya, SPKLU. Nah, itu kami memang rencanakan di tahun 2023 itu ada satu SPKLU di sini. Dan mudah-mudahan juga ada satu SPKLU di Berau, Pak. Tapi itu dalam proses pengajuan. Nah, kemarin juga saya sudah komunikasi dengan PLN wilayah sambil memasarkan mobil listrik ini ke Pemda, Pak, ke Pemprov. Itu kemarin kita juga ketemu Dinas ESDM, ketemu juga Dinas Perhubungan. Kita mengenalkan mobil listrik ya, mobil listrik dengan harapan bisa go green Provinsi Kalimantan Utara ini. Kalau sudah ada penambahan mobil listrik, pasti kami semakin gencar untuk menanam fasilitas SPKLU tadi, Pak, posisinya. Atau mungkin ada nggak kebijakan dari PLN pusat mungkin syarat untuk membangun SPKLU itu minimal harus ada berapa unit listrik mobil listrik di suatu wilayah gitu, Pak? Belum ada, Pak. Belum ada. Cuman ya itu seperti ayam atau telur dulu, Pak ya. Telur dulu atau ayam dulu? Ya, itu. Tapi kami sebagai PLN ya kami berusaha bagaimana telur dan ayam itu bersamaan, Pak. Bener. Mobil listrik datang, home chargingnya ada, ya. Nanti SPKLU-nya juga bertahap ada. Jadi karena Pak Jokowi juga kita tahu juga mengagendakan untuk zero carbon atau zero emission di 2060, tentunya harus dimulai dengan langkah kecil. Inilah salah satu kontribusi kita untuk go green tadi, Pak. Ya benar, memang kalau kita membaca beberapa berita informasi dari pusat kan memang misalkan kawasan ibu kota negara kan juga nanti modelnya ya go green, makanya semua alat transportasi harus serba listrik. Betul. Nah, tentu juga nanti di Kalimantan Utara misalnya ada kawasan ibu kota baru yang nanti akan dibangun segera. Nah, tentu peluang besar juga mobil listrik ini akan sebagai sarana operasi di sana, Pak. Pasti betul, Pak. Jadi kita tahu bahwa mobil kalau di Jawa itu sudah ada namanya kendaraan listrik. Di Jakarta kita bisa lihat bis listrik dan macam-macam. Nah, itu yang kami coba dari sisi PLN koordinasi dengan Dinas Perhubungan. Pak, bagaimana untuk kendaraan mobil listrik ini gitu, apa kendaraan umum listrik ini barangkali bisa jadi transport dari ujung sampai ke ujung. Nah, nanti kita coba kita usulkan untuk fasilitas SPKLU-nya. Nah, itulah Tribuner, artinya mengawali sesuatu kan memang harus penuh perjuangan. Tapi menurut saya memang ini sesuatu yang transportasi yang sangat nyaman sekali. Memang perlu sosialisasi dan
pengenalan lebih jelas lagi. Nah, kalau ini kita bicara lagi, kalau masyarakat pengen membeli mobil listrik ini, kira-kira berapa sih uang yang perlu dikeluarkan dari kantong untuk bisa mendapatkan mobil unit yang seperti yang kita naikin ini, Pak? Yang dinaikin ini, Pak, ya. Kalau yang dinaikin ini kisaran itu 500 sampai 600, Pak. Posisinya 500 sampai 600 juta, Pak, ya. Tapi beberapa mobil ini ya, kalau ini kan buatan Korea, Pak, ya. Ada yang buatan juga dari Cina, Pak, ya. Itu DFSK. Itu harganya itu untuk 3 seat, ini kan cuma 2 seat, Pak. 3 seat itu di angka 400-an, Pak. Jadi sudah ada kalau kita lihat di website atau apa. Tapi kalau untuk Tesla lebih mahal lagi, Pak. Jadi Tesla itu karena buatan Eropa itu juga lebih mahal lagi. Intinya seperti itu. Jadi harapan kami mobil itu sama nanti seperti smartphone, Pak. Smartphone itu pertama mahal, nanti lama-lama murah. Karena gitu sesuatu yang kan eksklusif. Betul. Tapi kalau sudah jadi punya publik, masyarakat banyak yang punya, itu pasti juga akan bersaing, harga menjadi murah. Tapi jangan terlambat beli, Pak. Kenapa? Karena semakin kita cepat beli, dalam arti kita tidak mengeluarkan biaya ganti oli, tidak mengeluarkan biaya bensin, tidak mengeluarkan servis rutin bulanan per berapa kilometer, enggak, Pak. Ini hanya pengecekan saja kalau mobil ini. Artinya mungkin untuk di modal awal belinya memang modal awal memang mahal, tapi operasionalnya jauh lebih dari murah. sisi BBM, termasuk oli juga perawatan memang jauh lebih murah. Jauh lebih murah. Biasa. Gitu. Oke. Nah, tentunya para pengusaha-pengusaha di Kaltara kalau memang berminat sangat-sangat sangat recommended lah. Betul. Jadi silakan beli mobil listrik yang sekali lagi sangat nyaman, suaranya nyaris tak terdengar. Nah, kita kebetulan keliling-keliling di sepanjang Sungai Kayan, dengar suara aja, angin sepoi yang masuk di sini. Tidak ada suaranya. Betul. Tapi memang harus hati-hati nih, jangan terlalu asik. Tetap harus waspada nih, Pak Adit. Ya, tapi mobil ini banyak dilengkapi sensor, Pak. Jadi sensor misalnya kita mau belok kiri, ternyata di sebelah ada motor atau ada kendaraan, dia langsung bunyi, Pak. Hati-hati gitu, istilahnya tit gitu bunyinya. Jadi ini fiturnya ya termasuk fitur canggih, Pak, ya, mobilnya. Posisinya banyak keluaran sekarang karena pemerintah juga mengeluarkan kebijakan zero emission. Jadi produsen mobil juga sudah mulai beralih ke listrik ya. Ya, mudah-mudahan dengan itu harga kendaraan mobil listrik juga akan semakin lama tidak akan semakin turun, Pak. Ya. Karena semakin naik itu pasti. Karena kebijakan tersebut. Ya. Itulah Tribuner bincang-bincang saya dengan Pak Aditya. Tak terasa juga kita karena nyamannya naik mobil listrik. Kita waktunya cukup lama juga. Nah, mungkin sebelum nanti kita turun dari mobil, ada nggak mungkin harapan Pak Adit kira-kira juga target program terdekat yang khususnya di PLN Kaltara ya, dengan keberadaan mobil listrik ini, apakah nanti satu ini kemudian akan mendatangkan unit-unit lain, dan bagaimana supaya masyarakat lebih paham dan aware terhadap keberadaan mobil listrik di Kalimantan Utara ini, Pak Adit? Baik, kami dari PLN menghimbau Tribuners ataupun Electrizen itu untuk meningkatkan go green kita ya, kepedulian terhadap lingkungan, salah satunya dengan memakai mobil listrik, kompornya juga kompor induksi. Intinya bagaimana kita merubah dari bahan bakar fosil menuju bahan bakar yang ramah lingkungan posisinya, tidak mengeluarkan emisi. Nah, dari PLN sendiri kami mendukung apabila ada mobil listrik selama belum ada SPKLU, silahkan untuk men-trigger bagaimana memperbanyak mobil mobil listrik ini bisa mengecas di kantor kami secara gratis. Itu untuk mendukungnya. Terus yang kedua, kemarin kami juga sudah koordinasi sama Dinas Perhubungan maupun Dinas ESDM dengan harapan mendekatkan ke masyarakat dalam arti mempromosikan juga terkait Go Green ini. Terus habis itu mudah-mudahan kami juga dapat supporting terkait dengan peraturan daerah terkait bebas emisi. Terus juga mudah-mudahan teman-teman dari provinsi atau dari kabupaten itu memakai mobil dinas, mobil listrik, Pak. Nah, itu harapan kami seperti itu. Oke. Tentunya kita tunggu bagaimana kebijakan Pak Gubernur, Bupati, Wali Kota, minimal satu instansi, satu unit
operasionalnya pakai betul, menggunakan mobil betul listrik sekali. sangat luar biasa. Dan sekali lagi selain ramah lingkungan, tentunya secara operasional lebih hemat juga. Tapi yang terpenting adalah ke depan bahwa mau nggak mau kita harus memang go green, kita harus berarti meninggalkan lah Ya. BBM yang selain kita harus menjaga kelestarian alam lingkungan kita, dan kita memang saatnya listrik menjadi kebutuhan kita bersama. Terima kasih Tribuner, demikian bincang saya dengan Pak Aditya. Terima kasih Terima sudah kasih, Mas menemani Marsono. saya berkeliling kota Tanjung Silau dengan mobil listrik ini. Kita jumpa lagi next, mungkin kita akan mencoba lagi, mungkin ada unit-unit baru Siap. yang nanti PLN siapkan, kita review bersama. Siap. Jumpa lagi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di acara yang sama. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.